Ada yang bisa coba? Kalau ada, coba Ini tolong sudah ya. Ibu Nurlinda Sari sudah ini Bu, Oh ya, recording sudah, sudah. and transcription sudah. Oke, oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini kita mulai saja. Ada sudah 13 ya, 13 orang. Kita satu grup 15. Mungkin yang lain nanti yang dua boleh bergabung. Oke, baik. Kita mulai saja untuk web kedua kita hari ini. Selamat sore buat kita semua. Semoga kita semua Sore tetap Bunda, dalam selamat sore Ibu dosen. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Oke, baik. Untuk materi kita di web kedua itu adalah mengenai sistematika menulis proposal. Ini sebentar saya share dulu. Oke, ini sudah muncul yang saya share screen. Ibu-ibu semua sudah? Sudah, Bunda. Sudah Ibu. Oke, Sudah Bu. baik. Oke, kita lihat ya. Di sini ada mengenai sistematika menulis proposal. Nah, kalau kita perhatikan, pengertian dari proposal penelitian itu adalah dokumen rencana awal untuk menggambarkan secara sistematis tentang suatu penelitian yang akan dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah supaya pembaca ataupun yang mau pihak yang berkepentingan menyatakan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti, penelitian ini layak untuk dilaksanakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan proposal. Jadi ketika proposal kita buat, maka kita harus dapat meyakinkan pembaca bahwa oh, ini akan layak dilanjutkan karena proposal itu kan sampai di bab 3 saja. Jadi sampai di metode. Nah, kalau pembaca sudah yakin, baru nanti itu akan dilaksanakan. Barulah dilaksanakan, masuklah nanti ke tahap penelitian. Jadi awalnya harus membuat yang namanya proposal dulu. Meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini layak untuk diteliti atau layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk di universitas terbuka itu sistematika penulisan proposal penelitian itu nanti mengikuti panduan, itu panduannya sudah ada di buku metode penelitian, di akun masing-masing juga boleh nanti dilihat. Nah, contohnya di sini ada, ini untuk lembar dari covernya, jadi paling atas itu ada proposal penelitian, kemudian ada judul, kemudian ada di bawah judul itu disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metode penelitian. Kemudian ada logo dari universitas terbuka, kemudian nama mahasiswa dan NIM-nya. Kemudian program studi, kalau kita nanti program studinya PG PAUD, maka dibuat program studi PG PAUD, universitas terbuka, kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian tahun. Di paling bawah itu adalah tahun. Nah, judul penelitian itu adalah menyajikan fokus utama penelitian secara ringkas, jelas, dan mencerminkan variabel yang diteliti. Jadi kalau kita melihat sebuah judul, dari judul tersebut kita sudah tahu atau kita sudah punya gambaran apa penelitian nanti yang akan dikerjakan. Nah, misalnya kalau kita lihat judul yang ada di slide ini, analisis pengaruh harga minyak dunia dan suku bunga The Fed terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG pada masa pandemi. Nah, ini akan meneliti tentang apa pengaruhnya harga minyak dunia dan suku bunga
terhadap indeks harga saham gabungan. Jadi dari judul kita sudah tahu apa nanti yang menjadi tujuan dari penelitian itu, kemudian masalah penelitian itu apa. Karena judul itu menggambarkan ringkasan dari penelitian kita. Nah, kemudian masuk ke bagian bab 1, pendahuluan. Di bagian bab 1, pendahuluan ini menjelaskan tentang yang bagian A-nya adalah latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini adalah menjelaskan alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Jadi pertama sekali di latar belakang adalah kita akan melihat pentingnya dari sebuah penelitian itu dilakukan. Jadi kita mengangkat nanti topik yang dipilih apa, kemudian konteks permasalahannya apa. Setelah kita tahu apa yang menjadi konteks permasalahan dan pentingnya penelitian itu dilakukan, maka kita rumuskan masalah. Rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaan penelitian yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Jadi biasanya rumusan masalah ini adalah menggunakan tanda tanya. Bagaimana, kemudian apakah, seperti itu untuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalah nanti, itu merupakan pertanyaan, nantinya jawabannya itulah yang menjadi tujuan dari penelitian. Jadi kalau misalnya bagaimana hasil belajar menggunakan model, maka nanti tujuannya adalah untuk mengetahui. Jadi seperti itu. Tujuan penelitian menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yang kita buat. Jadi tujuan itu menyatakan secara spesifik apa yang ingin dicapai dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, setelah tujuannya, kemudian bagian D itu adalah manfaat penelitian. Jadi beda tujuan, beda manfaat. Kalau tujuan tadi itu adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Sedangkan untuk manfaat, itu nanti menguraikan kontribusi teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Jadi manfaat ini nanti pada umumnya boleh dituliskan manfaat, misalnya bagi si siswa, bagi guru, bagi peneliti secara khusus, bagi peneliti secara umum. Jadi manfaatnya nanti boleh dibagi-bagi terhadap apa manfaatnya bagi siswa, apa manfaatnya bagi guru, apa manfaatnya bagi peneliti. Jadi seperti itu untuk manfaat penelitian. Nah, kemudian selanjutnya untuk di poin berikutnya itu adalah di bab 2. Bab 2 ini merupakan tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah berisi teori-teori atau konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Relevan ini berarti sesuai, serta landasan konseptual yang mendukung penelitian. Nah, jadi biasanya penulisannya bab 2 tinjauan pustaka, kemudian nanti dimulai dari bagian A, kapabilitas ini misalnya dijelaskanlah apa yang menjadi tinjauan pustaka untuk mendukung tadi bab 1 kita. Jadi semua misalnya tadi contoh untuk kita ambil yang contoh yang di sini ya. Pengaruh harga minyak dunia dan suku bunga terhadap indeks harga saham. Nah, biasanya kalau judulnya seperti ini nanti, maka di tinjauan pustakanya harus dijelaskan apa itu harga minyak dunia, apa itu suku bunga, apa itu indeks harga saham gabungan, kemudian apa itu masa pandemi. Jadi tinjauan pustaka itu menjelaskan semua variabel yang kita gunakan dalam judul penelitian kita. Jadi biasanya ini tinjauan pustaka ini juga berisi landasan konseptual yang mendukung penelitian kita menurut para ahli. Nanti disesuaikanlah teori-teori pendukung yang sesuai dengan apa topik yang akan kita pilih. Itulah isi dari bab 2. Nah, biasanya juga kalau kita punya hipotesis, maka hipotesis itu biasanya dituliskan di akhir dari bab 2. Jika ada hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, selanjutnya untuk ke bagian bab 3, itu adalah metode penelitian, di mana nanti
Bab 3 ini secara umum terdiri dari yang pertama pendekatan penelitian, kemudian jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, inilah yang menjadi isi dari bab 3. Jadi kita harus tahu jenis penelitian kita itu apa. Apakah nanti penelitian kita itu masuk kepada penelitian kuantitatif atau jenis penelitian kita itu apakah penelitian kualitatif atau bahkan campuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kemudian yang terakhir, karena ini masih proposal penelitian, jadi kita hanya sampai di bab 3. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Di mana daftar pustaka ini adalah memuat semua sumber-sumber referensi yang digunakan. Nah, di sini cara untuk membuat daftar pustaka biasanya boleh menggunakan yang namanya Mendeley. Jadi penulisannya itu adalah contohnya di sini daftar pustaka, kemudian ini dituliskan nama, tahun, kemudian judul, kemudian link dari, kalau dia berupa jurnal biasanya itu ada namanya link jurnalnya, itu dibuat di paling akhir. Jadi untuk daftar pustaka kalau kita menggunakan model APA, itu dia harus berurut. Jadi dimulai dari huruf abjad A, B, sampai seterusnya. Jangan pula nanti di atas sudah duluan misalnya huruf H file, tiba-tiba di bawah muncul Anggraini. Jadi bukan seperti itu. Harus kita urutkan sesuai dengan huruf abjad. Jadi A sampai seterusnya nanti ke bawah. Jangan nanti di bawah kita temukan ada Anggraini. Seharusnya itu di atas. Jadi seperti itu untuk penulisan daftar pustaka. Karena kemarin saya cek untuk tugas yang pertama itu kebanyakan rata-rata untuk di penulisan daftar pustaka itu masih banyak yang salah. Jadi harus sesuai dengan menggunakan apa yang diminta di form tugas. Nah, ini untuk sistematika penulisan proposal penelitian. Kemudian sebelum kita nanti masuk ke diskusi, saya akan share ada satu lagi. Ini mengenai format penulisan. Jadi format penulisan ini juga penting karena apa? Kita harus mengikuti panduan yang diberikan. Namanya kita hidup harus mengikuti yang namanya peraturan. Jadi kalau kita tidak mengikuti panduannya berarti kita sudah melanggar. Jadi ini ada satu lagi yang mau saya share screen mengenai format penulisan. Nah, ini adalah format penulisan ataupun gaya selingkung kalau bahasa proposalnya untuk proposal penelitian. Jadi formatnya, jenis huruf nanti yang kita gunakan itu adalah Times New Roman dengan fontnya itu adalah 12. Jadi jangan dicampur-campur, misalnya ada 10, ada 12, ada 15. Disamakan aja semua 12 PT. Untuk ukuran kertasnya nanti dipilih A4. Kemudian nomor halaman itu ada di bagian bawah tengah. Jarak barisnya itu adalah 1,5 spasi. Nah, baris pertama menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Nah, ini masih banyak yang ini ya, yang tidak memperhatikan, jadi tidak dibuat rata kiri rata kanannya. Kemudian untuk marginnya, batas atas berarti atas, kemudian dari kanan kiri itu adalah 2,5 cm. Di sini nggak ada dibuat bawah. Jadi masing-masing sama, baik atas, bawah, kanan, kiri, itu sama-sama 2,5 cm. Itu nanti ada pengaturan kalau kita buka Word, nanti ada di situ marginnya, dibuat aja ada atas, bawah, kanan, kirinya 2,5 cm. Nah, jumlah halamannya itu adalah 15 sampai 20 halaman. Nah, ini di luar dari
cover, dan daftar pustaka. Berarti dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu jumlah halamannya 15 sampai 20. Jadi tidak usah melebihi 20 halaman dan jangan kurang dari 15. Jadi kalau misalnya 18 boleh di antara 15 sampai 20 halaman. Nah, kemudian yang kedua, bahasa dalam tulisan ilmiah memiliki karakteristik, prinsip, dan ketentuan. Nah, karakteristik yang pertama itu adalah objektif, artinya bahasa tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi. Jadi kalau kita mau buat sebuah pernyataan boleh, tetapi nanti harus dibuat lagi di sampingnya. Hal ini sejalan dengan teori si bla 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 seperti itu. Kemudian selalu harus dibuat berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi secara empirik, secara nyata. Jadi contoh misalnya di TKA, saya katakan saja di TKA, siswanya malas untuk bersekolah. Kita menyatakan kalimat seperti itu ya. Siswa di TKA malas untuk ke sekolah setiap paginya. Nah, kita harus membuat itu menurut siapa atau itu menurut data dari mana. Jadi harus jelas, kita tidak boleh langsung menyatakan siswanya malas sekolah, tetapi kita tidak kasih tahu faktanya itu dari mana. Boleh saja kita sambungkan berdasarkan observasi yang saya lakukan, boleh. Kemudian atau berdasarkan informasi dari guru di TK tersebut, boleh. Jadi harus ada berupa fakta yang mendukung pernyataan yang kita berikan. Kemudian jelas dan singkat, ini artinya bahasanya tidak ambigu. Kemudian formal, bahasa tidak menggunakan istilah-istilah yang asing, jadi harus formal ya, sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena banyak juga istilah-istilah dalam sehari-hari, jadi kita harus pakai yang formal. Kemudian akurat, bahasa harus tepat dalam menggunakan konsep-konsep ilmiah, konsisten, dan tidak memuat unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini adalah karakteristik dalam penggunaan bahasa. Kemudian yang kedua, prinsip menggunakan bahasa itu adalah yang pertama tentu saja harus menggunakan kata-kata yang baku, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian menggunakan istilah teknis sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji, menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Kalimatnya harus efektif, jelas, dan singkat. Kemudian menghindari bahasa yang bersifat emosi ataupun persuasif. Nah, ketentuan penulisannya, judul harus jelas, singkat, dan informatif. Kemudian penulisan daftar pustaka harus memuat sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Dan biasanya ini kita gunakan adalah kalau tidak bisa 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2025, kita carilah daftar pustaka yang dari tahun 2020. Kalau masih kurang, boleh diturunkan lagi 5 tahun. Jadi minimal 10 tahun terakhir. Kemudian penulisan tabel dan gambar harus jelas, informatif, dan diberi keterangan yang lengkap. Jadi kalau misalnya ada kita mau buat sebuah gambar, di bawah gambar itu harus kita tuliskan gambar 1. Gambar apa itu? Misalnya gambar 1 siswa TKA misalnya. Jadi kita buat keterangan dari gambar yang kita tampilkan. Kemudian penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Nah, catatan kaki ini biasa berada di bagian bawah untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi yang kita tulis di sebuah proposal. Nah, ini adalah format penulisan ataupun gaya selingkung untuk proposal penelitian yang berlaku di kampus kita, Universitas Terbuka.
Baik, saya rasa sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, boleh kita diskusikan atau boleh kita sharingkan juga mengenai tugas-tugas yang ada di akun e-learning. Silakan ibu-ibu ataupun ada ya di sini Bapak, silakan semuanya rekan-rekan mahasiswa silakan. Ada yang mau bertanya? Iya Bu, saya Bu. Ya, Ibu Eva silakan. Iya, sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, halamannya sampai dari 15 sampai 20 halaman ya Bu ya. Ya. Itu udah termasuk dengan, itu dibikin kata pengantar juga Kak Bu, sama daftar isi? Dibuat tapi di luar yang itu tadi di luar cover, daftar pustaka, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu di luar itu. Oh, di luar halaman itu ya Bu ya. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Mungkin ini kita lihat ya untuk yang tugas 2 supaya nanti ada memang sudah 4 orang yang sudah mengirimkan tapi belum saya nilai, maksudnya nanti sekalian aja itu batasnya ibu-ibu semua jangan lupa ya tanggal 3 karena ini kan kita berbicara sistem e-learning. Jadi kalau sudah lewat nanti jatuh temponya itu nanti tidak bisa dimasukkan lagi. Jadi saya juga tidak bisa membuka karena itu dari si administrasi UT. Jadi mohon kita perhatikan jadwal jatuh temponya. Nah, untuk supaya nanti lebih mudah pengerjaan tugasnya, ini saya buka dulu sebentar. Siapa tahu ada yang masih bingung dalam pengerjaan untuk tugas 2-nya. Ini apa sudah kelihatan? Sudah? Belum, Bunda. Sudah Bu. Oh, sudah. Oke, yang sudah ya. Nah, jadi ini fakultas. Ini kita program studinya apa? PG PAUD ya? Iya, Bunda. Oke, jadi nanti ini program studinya boleh diubah karena di akun saya yang muncul ini teknologi pendidikan. Jadi nanti boleh disesuaikan dengan prodinya. Jadi kalau PG PAUD dituliskan PG PAUD. Kemudian untuk kode, nama mata kuliahnya, nama tutor, nama saya. Kemudian kalau kita lihat, ini bebas aja ya ibu-ibu semua. Kalaupun mau menuliskan di formnya boleh. Kalau mau langsung dibentuk di Word biasa juga boleh. Nah, jadi nomor 1, tuliskan semua variabel penelitian. Variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, variabel mediator, atau variabel kontrol yang Anda desain pada pendahuluan proposal penelitian. Jadi kan di tugas 1 kemarin, ibu-ibu semua sudah menentukan judul penelitiannya apa, kemudian topik masalahnya itu apa. Nah, mengikuti itu, tentukan di tugas 2 ini kita mengikut dari tugas yang pertama. Jadi tidak membuat yang baru lagi. Jadi kita mengikut dari apa yang sudah dikerjakan di tugas 1. Jadi ditentukan aja apa variabel bebasnya, apa variabel terikatnya. Nah, kalau saya tanya di sini, sudah paham nggak mengenai apa itu variabel bebas, terikat, moderator, mediator? Masih ada yang belum paham? Masih, Bunda. Masih ada yang Jelaskan ulang, baik. Bunda. Oke, baik. Untuk variabel yang pertama tadi kita lihat untuk yang ditanya adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang diubah atau dimanipulasi oleh si peneliti. Jadi variabel bebas ini dianggap sebagai penyebab dalam hubungan sebab akibat. Contoh ya, kalau saya buat contohnya seperti ini. Waktu belajar dalam penelitian tentang pengaruhnya terhadap nilai akademik. Jadi variabel bebasnya itu adalah waktu belajar. Karena waktu belajar ini boleh kita ubah.
boleh kita ganti menjadi yang lain. Jadi variabel bebas ini adalah apa yang mau kita ubah atau apa yang menjadi penyebab. Itu untuk variabel bebas atau independen. Sedangkan variabel terikat nanti adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel bebas. Nah, ini merupakan hasil yang diukur, dianggap sebagai akibat. Contohnya, nilai akademik dalam penelitian tentang pengaruh waktu belajar. Tadi variabel bebasnya adalah waktu belajar. Jadi variabel terikatnya adalah nilai akademiknya. Kenapa waktu belajar itu variabel bebasnya? Karena waktu belajar ini bisa saja kita ganti dengan yang lain. Kalau kita mau melihat nilai akademik siswa ya. Jadi kalau variabel terikat itu adalah yang tidak dapat diubah. Sementara kalau variabel bebas itu bisa diubah atau dimanipulasi oleh si peneliti. Kemudian untuk variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Namanya juga moderator. Jadi moderator ini dapat dianggap sebagai variabel bebas yang kedua. Tadi kan ada variabel bebas. Yang variabel bebas yang kedua kalau dia punya dua boleh disebut dengan variabel moderator. Kemudian kalau variabel mediator. Nah, ini adalah variabel yang menjelaskan mengapa atau bagaimana hubungan antara variabel bebas dan terikat terjadi. Jadi itu disebut dengan mediator. Dia bertindak sebagai perantara atau penghubung dalam hubungan antara variabel bebas dan terikatnya. Kemudian untuk variabel kontrol itu adalah variabel yang dijaga agar tetap konstan selama penelitian. Nah, itulah yang menjadi pengertian dari masing-masing variabel. Kalau saya kasih contoh, misalnya satu, saya ambil judul penelitian misalnya yang sederhana saja, pengaruh jam kerja terhadap stres karyawan. Ini contoh ya, judul penelitian, pengaruh jam kerja terhadap stres karyawan. Berarti variabel independennya di situ apa? Ada yang tahu nggak? Variabel bebasnya apa? Pengaruh jam kerja terhadap stres karyawan. Jam kerjanya, Bu. Jam kerja, iya benar. Jam kerja. Kemudian variabel dependennya apa? Variabel terikatnya apa? Stres karyawan. Stres karyawan, iya betul. Variabel kontrolnya apa? Nah, kalau variabel kontrol ini kan tadi adalah variabel yang dijaga agar tetap konstan selama penelitian. Jadi bisa saja ini dilihat dari usia, kemudian jenis kelamin. Usia dan jenis kelamin kan itu juga berpengaruh terhadap stres karyawan. Jadi ini perlu diperhatikan. Itu artinya variabel kontrol. Kemudian variabel moderatornya itu adalah, nah bisa saja dukungan sosial dari ataupun lingkungan tempat bekerja. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan variabel, baik variabel bebas, terikat, kontrol, moderator. Nah, itu seperti contoh yang boleh saya berikan. Jadi nanti untuk di nomor 1 ini ditentukan saja apa yang menjadi variabel bebasnya, terikat. Kalau tidak ada variabel moderatornya boleh. Tetapi yang pasti yang harus ada adalah variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, kemudian yang nomor 2. Dari masing-masing variabel yang diberikan, silahkan dikembangkan definisi, konsep, atau indikator variabel menurut para ahli. Nah, ini jadinya nanti di nomor 2 ini adalah masukkan pengertian dari variabel tadi di poin nomor 1. Tetapi menggunakan sumber, boleh sumbernya dari jurnal ataupun buku. Jadi contohnya tadi variabel bebas itu apa? Disebutkan pengertiannya, konsepnya, ataupun indikatornya, itu menurut teori siapa. Jadi harus jelas, ada sumbernya. Kemudian yang B-nya, tambahkan penelitian terdahulu yang relevan.
Jadi kita buat adalah apa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang sesuai ataupun yang relevan dengan topik yang kita pilih. Itu yang diminta di bagian B. Kemudian sintesis sementara ini adalah dugaan sementara. Dugaan sementara untuk menjawab tadi apa yang menjadi rumusan masalah yang dibuat. Nah, kemudian tuliskan hipotesis penelitian. Ini tadi opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Tetapi biasanya lebih bagus saran saya dibuat saja. Hipotesis ini adalah jawaban sementara ataupun dugaan sementara dari penelitian yang kita lakukan. Nah, yang keempat ini contoh penulisan daftar pustaka ataupun sitasi jurnal menggunakan model sitasi APA, American Psychological Association. Nah, ini nanti biasa menggunakan yang namanya tadi Mendeley. Jadi diikuti Aryani, ini nama penulisnya, kemudian tahunnya, judulnya, kemudian nama jurnalnya. Ini volume 7, nomor 1, ini adalah biasanya halamannya, dari halaman 52 sampai 66. Nah, begitu juga dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini harus mengikuti sesuai dengan abjad. Nah, ini untuk pengerjaan dari tugas 2. Jika ada yang mau ditanya atau kita diskusikan, silahkan. Ada ibu-ibu semua ataupun ada di sini yang mau bertanya untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi nanti bagaimana mengerjakan tugas keduanya. Ya, silakan Ibu Dominika. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin bertanya. Bagaimana caranya agar soalnya kan di tugas 1 saya punya kan di penelitiannya itu kan penelitian kualitatif. Sementara di tugas 2 di sini merajuk pada kuantitatif. Bagaimana cara untuk mempertemukan itu, Ibu? Apakah saya harus merubah lagi saya punya judul, pakai judul yang lebih ke metode kuantitatif atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Ini kalau saya boleh tahu, Ibu Dominika kemarin pilih judulnya apa ya? Boleh disebutkan nggak atau boleh dibacakan? Peran guru dalam mengolah emosi anak di PAUD SPS Mandiri Jaya. Nah, oke, baik. Peran guru. Nanti kan di situ sebenarnya kita tidak dibatasi. Bolehnya kita menggunakan yang namanya penelitian kualitatif. Jadi sebenarnya tidak harus yang namanya kuantitatif. Tetapi nanti dibuat aja. Misalnya kalau dia di penelitian kualitatif itu kan metode pengumpulan datanya nanti itu adalah wawancara mendalam, kemudian observasi partisipatif, studi kasus, analisis dokumen. Jenis datanya nanti berupa teks, kata-kata, narasi, gambar, dan observasi. Kemudian nanti untuk analisis datanya, dia menggunakan interpretasi tema, kemudian makna dari data naratif. Jadi dia nanti bukan seperti yang kuanti, dia menggunakan yang namanya uji T, kemudian uji numerik. Jadi boleh-boleh saja kalau dibuat jenis penelitiannya mau tetap jenis penelitian itu adalah kualitatif, tetapi nanti di bagian bab 3 harus disesuaikan. Dia harus disesuaikan ke jenis penelitian kualitatif seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti itu Ibu Dominika, bagaimana? Apa kalau mau dilanjutkan boleh? Kalau nanti mau diganti, Baik, Bu. berarti nanti di tugas satunya itu kan nanti jadi berubah lagi. Sementara kan nggak boleh lagi kita memasukkan ke learning kita Iya. seperti itu, Ibu. Siap, Ibu, siap. Oke, Ya, menurut Ibu, saya siap, saran saya siap. lanjut aja, nggak apa-apa kita pakai penelitian jenis kualitatif. Oke, Ya, baik. siap, Ibu, siap. Yuk. Ibu Titi, silakan Ibu Titi. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Bu, tadi Ibu penyampaiannya di tugas pertama harus mengikuti di tugas kedua ya Bu. Kebetulan
saya Bu sudah mengirimkan sebenarnya sudah mengirim tugas 2, apakah saya harus rubah kembali Bu untuk mengikuti ke tugas pertama? Kalau boleh tahu Ibu Titi di tugas pertamanya kemarin judulnya apa? Itu kemarin sudah saya koreksi juga kan? Ada kan feedback yang saya berikan itu sudah ya. Semua yang mengirimkan tugas itu feedbacknya sudah saya kirim juga di e-learning. Kecuali yang tidak mengumpulkan tugas pasti tidak ada feedbacknya. Ibu Titi kemarin sudah mengirim nggak di e-learningnya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Terus masalahnya apa? Jadi tugas 2 ini diikuti saja apa yang kemarin sudah Ibu Titi buat di tugas 1. Kan di tugas 1 kemarin sudah ada. Nanti diikutin saja, dibuat apa itu variabel bebas, variabel terikat, dan lain tadi yang 1 sampai 4 itu Ibu Titi. Mengikuti tugas 1 saja. Jadi tidak usah diubah. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas ini. Oke, baik. Ada lagi. Ini saya sembari absen dulu ya nanti supaya saya tidak lupa. Ini sebentar saya buka kehadiran tuh web 2-nya. Ibu Hotlina ada? Boleh bantu saya dijawab saja, Ibu. Hotlina Reski Hasibuan ada? Belum ada ya. Oke, saya lanjut. Mutia Rahmi. Hadir Ibu. Hadir, oke. Terima kasih. Eni Susanti. Hadir Bu, hadir. Hadir, oke. Hadir, Bu. Terima kasih ya. Siti Hidayah. Ya. Norlinda Sari. Hadir Bu. Yulianti Ibrahim. Hadir Bu. Hadir. Oke. Idewa Ayu. Hadir Ibu. Ibu. Oke, Ibu Dominika hadir. Yurianti Ibu. Arini hadir. Akbar Muhammad. Akbar ada Akbar? Wahdana. Hadir Bu. Oke. Titi Dewi Wahyuni. Bu, Hadir. Eva. Bu. Ningsih. Eva hadir Bu. Ningsih ada? Hadir Bunda. Oke. Hadir Nur Bunda. Hidayah Maaf, ada? pertama Nur kali Hidayah. Bunda. Bu. Oke, berarti hanya Pak apa ya kita yang tidak hadir, Pak Akbar. Tapi di sini saya lihat kita 13. Ada 2 seharusnya yang tidak hadir. Di e-learning kita jumlahnya di sini ada 15. Oh, Ibu Hotlina tadi. Hotlina ada? Tidak ya, berarti ada 2 yang tidak ikut web kedua. Oke, baik. Ada lagi yang mau kita sharingkan atau mau ditanyakan ibu-ibu semua, silakan. Kita di sini boleh saling sharing atau mana yang kurang paham boleh kita diskusikan bersama. Oke, kalau tidak ada, berarti saya anggap materi kita sudah dipahami. Maka saya harapkan boleh sudah dikerjakan untuk tugas keduanya. Jangan sampai nanti jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, kita tidak bisa buka lagi e-learning-nya. Jadi tidak bisa nanti dimasukkan lagi ke e-learning sebelum tanggal 3. Jadi sebelum tanggal 3 November itu semua kalau boleh sudah dikirimkan di akun e-learning-nya masing-masing. Kalau nanti ada yang kurang jelas,
Boleh juga ditanyakan di grup kita atau boleh juga saya juga di Japri, boleh. Ada lagi ibu-ibu semua yang mau kita diskusikan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Saya rasa itu saja untuk materi kita hari ini. Tadi yang merekam, tolong dikirimkan nanti link rekamannya di grup kita ya, supaya nanti boleh saya masukkan ke learning kita. Iya, Bu. Oke, baik. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua nanti sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti di web yang ke-3. Boleh dibuka kameranya ibu-ibu semua supaya kita ambil foto. Ibu Eva, Ibu Mutia, boleh dibuka? Ini yang kedua, slide yang kedua. Ibu Wahdana, boleh Ibu Wahdana dibuka kameranya? Oke. Ini yang slide yang pertama saya ambil sekali lagi ya. Tadi ada yang masih menutup kamera. Oke, ini semua sudah buka kamera. Oke, baik. Ya, ibu-ibu semua, terima kasih buat semangatnya hari ini. Kita ketemu lagi nanti di web yang ke-3. Saya pamit izin diri. Selamat sore. Sore, terima kasih Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Sore.